Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat. Di mata kuliah pendidikan Indonesia ini, terdapat salah satu tugas di topik 2 ruang demonstrasi, yaitu strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang berpihak pada siswa ataupun pada murid. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna, baik itu pada dirinya sendiri, bermasyarakat, hingga bernegara. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sangatlah luas, baik itu diartikan secara sempit maupun diartikan secara luas. Namun di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di dalam pendidikan tentunya ada proses seperti mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar merupakan proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupannya, baik itu secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Baik, selanjutnya terdapat 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pembelajaran yang berorientasi pada murid. Proses pembelajaran yang mendorong dan mengembangkan keaktifan murid dalam pemahaman konsep maupun teori itu dapat melalui berbagai aktivitas pengalaman dan berbagai aktivitas lingkungan belajar, misalnya di lingkungan sekolah dan di lingkungan luar sekolah. Kemudian yang kedua, mendidik menuntun kodrat anak. Anak terdapat 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing, seperti misalnya jujur, rajin, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kodrat zaman yaitu berkaitan antara anak dengan masanya. Misalnya tahun 2009, pembelajaran masih belum menggunakan jaringan internet. Namun sekarang tahun 2023, yaitu dituntut untuk menggunakan jaringan internet. Maka, sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, bisa berkarya, dan dapat menyelesaikan diri. Kemudian yang ketiga, yaitu terdapat dalam trilogi pendidikan, di mana yang pertama adalah Ing Ngarsa Sung Tulada, yang berarti di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik kepada anak siswanya. Kemudian yang kedua, yaitu Ing Madya Mangun Karsa, atau di tengah. Seorang guru harus menciptakan prakarsa atau ide-ide untuk siswanya. Kemudian yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, atau yang diartikan dari belakang. Seseorang guru itu harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada siswanya, sehingga siswanya terus berjalan untuk mendapatkan cita-citanya. Baik, untuk selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang memerdekakan murid. Murid bebas mengekspor dirinya, bebas memanggali segala potensi, dan bebas berkreatif, namun tetap bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kemudian yang kedua, guru menjadi motivator dan fasilitator kepada peserta didik dengan memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, menghargai murid sebagai seorang manusia dan menghormati semua perbedaan karakter, potensi, dan kodrat mereka.
Dan yang terakhir atau yang keempat adalah guru memanfaatkan teknologi di sekolah atau di lingkungan sekolah dan mendampingi penggunaan teknologi tersebut agar peserta didik mendapatkan materi yang sesuai dengan tujuan. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu terkait strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif saja, akan tetapi juga pada afektif dan psikomotorik. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam atau zaman siswa. Kemudian yang keempat, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosial kultural murid. Kemudian yang kelima, melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan fase perkembangan murid berdasarkan usianya. Dan yang terakhir atau yang keenam, melaksanakan pendidikan yang memperhatikan karakteristik dan latar belakang murid daripada seorang pendidik. Baik, untuk selanjutnya yaitu implementasi di sekolah terkait pendidikan yang berpusat pada murid atau siswa. Yang pertama, implementasinya yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid, serta untuk mengembangkan karakter masing-masing murid. Yang kedua, memberikan penugasan dengan membebaskan kepada murid atau memilih bentuk laporan hasil penugasannya sesuai minat dan kreativitasnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dalam kebebasan untuk membangun diri pengetahuannya. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi atau bekerja sama tim untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang sesuai dengan perkembangan berpikir dan konteks alam, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir atau yang keenam, implementasi di sekolah yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Demikianlah hasil pemaparan tugas saya tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid pada topik 2 ruang demonstrasi. Di mana ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.